غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقي الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. يا ذا الجلال والإكرام اللهم صل وسلم
ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Allahumma ja'al salawatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa khatamin nabiyyin sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika imamil khair wa qaidil khair wa rasulir rahmah. Allahumma ba'asul maqamal mahmud alladhi yagbituhu fihi al-awwaluna wal akhirun. Allahumma a'tihil maq'adal muqarraba indaka yawmal qiyamah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la daynan illa qadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirati illa qadaitaha wa yassartaha birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah. Allahumma akhtim lana bi khatimatis sa'adah waj'alna minal ladzina lahumul husna wa ziyadah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bisyafa'ah wa alihi wa sahbihi dawis siyadah wa sayyidina Abil Abbas Khidir Balyan bin Malkan alaihi salam adil istiqamah wa sayyidina al-Gausil Azam Syekh Abdul Qadiril Jailani radhiyallahu anhu dzil karamah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallah. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, faqad qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi 'ulumihi fid dharain wa amaddana bi asrarihi amin ya rabbal alamin. Kita simak dulu kajian kita pada pagi hari ini pada bagian surutus sholati khomsatun. Halaman berapa itu? 11 17 berapa? 17. Kita simak sama-sama. Mudah-mudahan dengan wasilahnya kita menyimak kajian kali ini, kita diampuni semuanya segala dosa-dosa kita,
diberkahkan umur kita, dijadikan anak cucu kita anak cucu yang soleh dan solehah, dan ketika meninggalkan dunia kita dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Surutus sholati khamsatun, bermula segala syarat sahnya sholat. Khamsatun itu 5. Ahaduha, adapun yang pertama dari yang 5, toharotun an hadasin wa janabatin, adalah suci dari hadas dan junub. At-toharotu, adapun toharoh, lugotan menurut bahasa atau etimologi, an-nadhofatu adalah bersih, wal khulusu minad danasi, dan suci dari kotoran, wa syar'an, dan menurut syara' raf'ul man'i al mutarattibi alal hadasi awin najasi, yaitu menghilangkan penghalang yang berkaitan atau yang timbul al mutarattabi, atau yang bertalian dengan hadas atau najis. Fal'ula, adapun yang pertama, toharoh yang pertama, ait toharotu anil hadasi, artinya toharoh daripada hadas, suci daripada hadas. Al wudu'u, yaitu wudu. Wahua, adapun wudu, bidomil wawi, dibaca dengan domah wawu. Isti'malul ma'i, itu menggunakan air, fi a'doin mahsusotin, pada anggota-anggota yang ditentukan. Mubtatahan, yang dimulai, biniatin, dengan niat. Wabi fathiha, dan dengan dibaca patahnya wawu, jadi dibaca apa? Wadu. Tadi mah domah wudu. Kalau dibaca wadu, ma, yaitu air, yutawaddau bihi, yang digunakan untuk wudu. Wa kana ibtida'u wujubihi, adapun permulaan wajibnya wudu, ma'a ibtida'i wujubil maktubati, yaitu berbarengan dengan mulai wajib sholat 5 waktu. Lailatul Isra, yaitu pada malaman Isra-nya Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah segitu dulu dah. Alhamdulillah, pada pagi kali ini kita sebagaimana biasa bisa duduk bersama di tempat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kesehatan, dengan iman, dengan taufik hidayah yang paling utama, nikmat yang wajib kita syukuri, sehingga kita bisa bertolab ilmu yang merupakan suatu kewajiban kita. Mudah-mudahan dengan kontinuitas atau istiqomahnya kita bertolab ilmu, menjadikan kita nanti mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas syarat-syarat sahnya sholat itu ada 5. Mana? Yang pertama adalah toharotun an hadasin wa janabatin,
suci dari hadas dan junub. Hadas itu ada dua kan, maksudnya hadas kecil, hadas itu wajana batin, itu hadas besar. Apa sih toharoh? Toharoh itu menurut bahasa an-nadhofah, bersih, wal khulus minad danas, suci dari segala kotoran. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Itu toharoh, artinya orang yang bersuci. Karena kita sedang membahas fikih, bersuci secara fikih. Nah, mutatahhirin, toharoh secara fikih ada dua. Ada toharoh an hadasin, ada toharoh an janabatin. Ada suci dari hadas kecil, ada suci dari hadas besar, adalah junub. Jadi toharoh itu adalah suci atau bersih. Wa syar'an, namun menurut syara itu apa artinya? Menurut Allah dan Rasulnya, toharoh itu adalah raf'ul man'i al mutarattabi alal hadasi awin najasi. Al mutarattibi alal hadasi awin najasa, awin najasi, menghilangkan mane. Kemarin kan ada dikatakan ada mane. Ini penghalang. Penghalang apa? Al mutarattabi, yang timbul alal hadasi awin najasi, daripada hadas dan najis. Menghilangkan hadas, menghilangkan najis, itu namanya toharoh menurut syara. Kalau menurut bahasa mah bersih doang, bersih, suci, itu toharoh. Tapi menurut syara, menghilangkan sesuatu yang menjadikan penghalang yang kaitannya dengan hadas dan najis. Kalau kita menghilangkan, membersihkan kotoran di depan masjid, ada najis nih, dihilangkan oleh kita, nah itu namanya toharoh menurut apa? Syara. Kalau kita mencuci karpet ini, kita bersihkan, menghilangkannya, ini namanya toharoh. Hati-hati ketika kita menghilangkan najis yang ada di lantai dengan yang ada di karpet, itu beda caranya. Menghilangkan najis yang ada di lantai dengan yang di pakaian, itu beda caranya. Sekarang kita fokus yang ada di lantai masjid misalkan, atau di lantai rumah kita. Jangan sampai rumah kita najis mulu. Kalau tempat yang penuh najis, biasanya banyak setan. Setan itu demen yang najis-najis. Kalau rumah kita banyak najisnya, oleh sebab kita tidak tahu cara menghilangkan najis, cara toharohnya, walaupun secara logika kita menghilangkan dengan sabun, dengan deterjen, disikat, tetap aja kalau tidak memenuhi persyaratan toharoh, maka tidak akan termasuk suci, tidak akan termasuk toharoh. Dan itu selamanya najis, berarti rumah kita penuh dengan najis. Makanya perhatikan ini. Biasanya yang suka ngebersihin rumah kita apa istri ini? Hah?
Kita apa istri yang ngebersihin rumah, ngepel segala, nyapu, istri kan. Kalau istrinya tidak tahu ilmunya karena kita tidak kasih tahu, kewajiban suami itu harus ngasih tahu, harus ngasih pelajaran, baik tentang ibadah maupun toharoh. Ketika istri kita salah dan kita diam saja dengan kesalahan istri kita, tidak mau memperbaiki, tidak mau memberikan ilmu toharoh, maka yang kita nanti di akhirat akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita misalkan udah bener, udah beres toharoh kita, tapi istri kita di dalam bab toharohnya belum mengerti, tidak dikasih tahu sama kita, maka tetap kita keseret ke neraka jahanam. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya ini harus kita benar-benar, walaupun kita tidak suka membersihkan karena itu misalkan istri atau pembantu, harus kita kasih tahu, wajib. Caranya bagaimana? Caranya, cara menghilangkan najis itu bagaimana najisnya? Ada najis itu ada 3. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawasitoh, ada najis mughalladhah. Nah, ketika ada kotoran di masjid, biasanya itu namanya najis apa? Mutawasitoh, najis biasa, najis kotoran ayam atau ada tai kucing. Nah, itu caranya bagaimana menghilangkan najis mutawasitoh ini? Pertama, di lantai itu hilangkan datiahnya dulu. Misalkan ada tai kotok, tai kotok di masjid. Nah, ini tai kotok warnanya apa biasanya? Hitam. Maka hilangkan dulu datiah hitamnya di lantai ini. Hilangkan dulu. Itu mah ima pakai tisu, wa ima dikerok, wa ima apa aja. Udah hilang bersih datiahnya, kita lap dulu pakai kain basah. Sudah dielap pakai kain basah, ambil air yang suci mensucikan dari keran, 1 gayung atau gimana itunya, setengah gayung gak apa-apa. Kemudian setelah itu baru kita sembor. Tahu sembor nggak ya? Hah? Disembor gitu. Ya. Jadi disiram. Artinya biar airnya ngalir. Disiram airnya ngalir apakah enggak? Disiram itu disembor. Jangan digituin doang, tapi harus airnya ngalir. Digituin. Maka itu setelah di air pakai air disembor, pakai air yang suci mensucikan, maka ini hukumnya udah suci. Tuh. Nah, itu air bekasnya gimana? Suci semua. Itu mau dielap sama kita, mau dipel atau enggak, silakan. Enggak dipel juga biarin begitu, misalkan kering sendiri, udah bersih, udah suci itu. Bagaimana kalau tidak disembor, langsung aja kita dipel? Maka itu najisnya semua, najis. Dari depan ke dalam rumah, ke kamar, kita pelnya terus aja najis semua tuh. Karena di ember kan biasanya dicelupin di ember, embernya jadi najis. Air sedikit terkena najis, ya najis. Maka kita ngepelnya pakai najis semuanya. Seluruh rumah, ruangan kita najis. Kalau tempat yang penuh najis, biasanya setan demen. Kalau kita mah emang najis mah sarangnya setan.
Kita malah bikin sarang di rumah kita, bikin sarang setan, najis semuanya. Nah ini mudah-mudahan kita bisa terapkan dalam rumah tangga. Bagaimana cara menghilangkan najis mutawasitoh? Biasanya kalau saya waktu di daerah Padarincang, di rumah guru saya itu bukan najis mutawasitoh lagi. Apa? Najis mughaladhah. Karena banyak anjing liar. Biasanya di situ ada tapak kaki anjing. Kan basah. Ada tapak berarti basah. Nah itu kan berarti kalau salah satunya basah, najis. Kalau najis mughaladhah. Kalau kering semua, anjing kering, lantai kering, nggak jadi najis. Tapi kalau salah satunya basah, anjingnya basah, misalkan kakinya basah, kemudian napak ke lantai, ada tapaknya, berarti itu basah mah. Nah itu najis mughaladhah. Caranya beda lagi, gitu. Nanti ke depan kita akan mempraktekkan cara, ada praktek atau cara mensucikan najis, baik najis mukhaffafah, najis mughaladhah maupun najis mutawasitoh. Nah untuk sekarang kita perhatikan aja, kalau di dalam masjid atau di luar masjid, di lantai masjid ada najis, nah itu datiahnya dulu buang, yang hitamnya dulu buang semuanya, lap pakai lap basah biar hilang baunya. Kalau dibuang kan harus 3 macam, hilang warnanya, hilang baunya, hilang rasanya. Kalau rasa mah ya zon aja, kita nggak usah dirasain, dijilatin, kagak. Yang penting ketika bersih warnanya dan kita lap pakai lap basah, itu sudah ada zon kita, baunya udah hilang. Ketika baunya hilang, rasanya pun hilang. Udah dipakai begitu aja, bukan berarti lantainya dijilatin sama kita ada rasanya apa kagak, jangan. Itunya. Nah itu pakai zon aja. Ketika baunya hilang, rasanya pun akan hilang. Setelah itu baru banjur, dibanjur sama air yang suci, mensucikan. Asal ada air yang ngalir dikit aja nggak jadi masalah. Yang penting apa yang tadi tempat najis itu tersembor oleh air, maka semboran air ini itu mensucikan. Airnya gimana bekasnya? Udah suci semua. Mau dipel langsung semua itu udah nggak apa-apa. Atau dibiarin juga itu udah suci. Tapi kan kalau dibiarin nanti licin. Nah, dilap itu udah suci. Mau dilapnya seluruh ruangan nggak jadi najis. Suci semuanya karena udah disucikan. Nah itu najis. Apa tadi najis apa itu? Najis mutawasitoh. Nah, bagaimana kalau kita di sini menerangkan toharoh yang pertama adalah at-toharatu anil hadasi, suci dari hadas kecil. Apa itu suci dari hadas kecil? Bagaimana cara menghilangkan hadas kecil? Al-wudu'u, yaitu dengan cara berwudu. Kita punya hadas kecil, bagaimana supaya kita tidak berhadas kecil lagi, supaya suci bertoharoh daripada hadas kecil? Maka kita caranya adalah dengan wudu. Bidomil wawi, pakai domah wawu bacanya, wudu. Apa artinya kalau didomahkan wudunya? Istimalul ma'i fi adoin mahsusatin mubtatahan biniyatin. Artinya wudu itu adalah menggunakan air untuk anggota wudu yang ditentukan, yang dimulai dengan niat. Biasanya niatnya di mana kita mulai niat? Wudu itu niat mulainya di mana mulainya? Kan kalau sholat
ketika takbir. Kalau wudu di mana? Membasuh muka. Niat di situ. Awas, niat itu qasdu. Niat itu artinya qasdu. Bukan melapatkan di dalam hati, tapi boleh melapatkan dalam hati, tetap harus ada qasdu. Qasdu itu apa? Sadar kitanya. Kadang-kadang kita sholat, jangankan yang lain, takbiratul ihram aja kita kagak sadar, gak ada qasdu, main takbir aja. Di dalam hatinya mah ia dilapatkan, niat saya sholat fardu subuh 2 rakaat menghadap kiblat, makmum karena Allah Ta'ala, tapi hatinya ghaflah, hatinya tidak ada qasdu, tidak sadar dia itu mau ngapain. Padahal inti daripada niat adalah qasdu, sadar kita mau ngapain, itu namanya niat, qasdu. Inti niat itu di situ. Bukan melapatkan niat niat saya sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat. Wah, lama itu. Allah menghadap kiblat, makmum karena Allah Ta'ala, lama. Tapi niat itu sesungguhnya adalah qasdus syai'i muktaronan bipilihi. Ada menyejak dalam hati yang dibarengi dengan perbuatan, yaitu takbir tadi. Apa qasdus syai'i itu? Sadar kita mau ngapain. Mau sholat subuh, berarti ketika kita takbir ada sadar kita mau sholat subuh. Allah, udah kebayang tuh sholat subuh itu fardu, kemudian 2 rakaat menghadap kiblat, ya udah bulat. Makanya sunnah melapatkan niat sebelum takbir. Usolli fardhu subhi itu untuk membulatkan dalam hati kita. Makmuman lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Jadi lah kadang-kadang ini pada lama-lama banget. Allah, ngapain tuh? Melapatkan niat dalam hati itu bukan niat melapatkan namanya. Niat itu qasdu. Kita sadar mau ngapain. Gak apa-apa melapatkan, tapi harus ada qasdu. Kadang-kadang orang melapatkan niat dalam hati, tapi kita kagak sadar. Bahkan sampai kita salam, baru ingat tadi gue sholat apa ya. Tuh, kagak sadar. Itunya, gak ada qasdu. Allah, lama banget. Bahkan suka diputar-putar begini. Oh, ada yang begitu, ada. Oh, kadang-kadang diulangi lagi. Usolli Allah, usolli, kagak benar-benar. Udah langsung aja buletin Allahu Akbar. Begitu. Ya Allah ya Rabbi, maka di sini menjelaskan tentang wudu. Wudu itu adalah artinya menggunakan air untuk anggota wudu yang ditentukan, muka, tangan, kepala, kaki. Muftatahan biniatin, yang dimulai dengan niat. Nih niatnya di mana mulainya? Di membasuh muka. Membasuh muka kita niat wudu, segitu jadi. Nawaitul wudu'a lillahi ta'ala, segitu aja jadi. Dalam hati kita ada qasdu, kita mau wudu karena Allah Ta'ala, jadi. Enggak harus dilapatkan di dalam hati. Niat saya wudu menghilangkan hadas kecil. Qasdu itu jadi kita menyejak dalam hati, sadar kitanya mau ngapain.
Qasdu tuh nggak. Makanya Nabi itu minta sama Allah 4 hal, minta perlindungan sama Allah 4 hal. Yang pertama, ini yang berkaitan dengan tadi. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la takhsha'u. Ya Allah, lindungilah dari hati yang tidak pernah khusyuk. Sampai Nabi minta perlindungan kepada Allah daripada hati yang tidak suka khusyuk, yang tidak pernah khusyuk. Makanya kita fokuskan, kita belajar khusyuk. Kelas kita khusyuknya itu adalah sadar. Baca Fatihah, sadar kita lagi baca Fatihah. Lah ini mah kadang-kadang lagi baca Fatihah kagak sadar. Iya benar, awalnya sadar kita Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, masih sadar. Sampai iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, mulai itu lewat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tadi di jalan siapa ya yang nyapa gua ya, gua kagak ingat. Tuh mulai itu kagak sadar, kagak khusyuk. Terus aja ruku kita subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Apa orang yang pengajian di masjid ya yang nyapa gua, kagak kenal gua itu. Sami Allahu liman hamidah, tapi kayaknya familiar banget sih mukanya. Sujud Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Oh, itu temannya saudara. Allahu akbar rabbighfirli warhamni. Apa dia mau ngapain ya ada di sini. Terus aja tuh ngobrol tuh dalam hati. Sampai tahiyat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Oh, itu bos itu. Si bos itu saya lupa, langsung keluar dari masjid. Menyamperin bosnya, ternyata bosnya yang temennya saudaranya. Ya habis tuh sholat kita. Nabi tuh minta perlindungan dari hati yang tidak suka khusyuk, yang tidak pernah khusyuk. Maka minimal lah kita ingat dah, lagi ruku sadar kita ini lagi ruku. Sujud kita zahirnya sujud, hati pun harus sujud. Artinya sadar kita lagi sujud kepada Allah subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Minimal tuh kita tuh. Ini mah kebanyakan, bukan kebanyakan lagi, emang kita pelakunya susah. Maka kita tetap berusaha, karena khusyuk adalah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala. Tetap kita berusaha, kita minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min qalbin la takhsha'u. Ya Allah, lindungilah aku daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Nanti dikasih oleh Allah khusyuk. Khusyuk itu pemberian Allah, cuman kita berusaha untuk khusyuk. Karena ketika orang yang mau dibahagiakan oleh Allah dunia dan akhirat, biasanya sholatnya bisa khusyuk. Karena sholatnya khusyuk itu nanti ada efek. Ketika sholat kita khusyuk, maka ada efeknya dalam kehidupan kita. Kalau sholat yang tidak khusyuk, kagak ngepek. Begitu baik kalau kata kita mah, kagak ada ngaruh. Ya, kagak ngepek itu kagak ngaruh ya, kagak ngaruh. Orang yang sholatnya tidak khusyuk, tidak ada ngaruh dalam kehidupannya. Maka Nabi berdoa minta perlindungan daripada hati yang tidak pernah khusyuk. Ya Allah, lindungilah. Nabi aja sekelas Nabi minta perlindungan daripada hati yang tidak khusyuk.
Kita ngomong sama orang lah, alhamdulillah kita manja khusyuk baik, hebat amat. Ngaku-ngaku khusyuk. Nabi minta perlindungan kepada Allah, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika min qalbin la takhsha'u, ya Allah, lindungilah diriku daripada hati yang tidak khusyuk. Karena orang yang tidak khusyuk sholatnya kagak ada ngaruh dalam kehidupannya. Kalau sholatnya khusyuk maka ada efek kehidupannya. Kalau kita mendekat kepada Allah, kalau kita membaguskan hubungan kita dengan Allah dengan cara khusyuk dalam sholatnya, maka akan Allah berikan kebaikan kehidupannya. Tambah baik hidupnya, tambah rapi hidupnya, karena sholatnya khusyuk, ngepek sama kehidupan. Maka Allah mewajibkan sholat karena buat kehidupan kita biar rapi. Karena efek daripada sholat ini luar biasa. Kalau khusyuk bahkan bisa menata kehidupan kita dengan sendirinya. Sholat tuh khusyuk. Yang kedua, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa'u. Nabi itu minta perlindungan dari Allah daripada ilmu yang tidak manfaat. Wah, ilmu yang tidak manfaat emang kenapa? Bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka jahanam. Hati-hati ilmu ini. Kita punya ilmu tapi kagak diamal. Justru ilmu ini yang tidak diamal bisa mendorong kita ke neraka jahanam. Mendingan bodoh. Orang bodoh kagak ngerti. Kenapa kagak ngerti? Kagak ada ustaz di kampung saya mah, kagak ada pengajian, kagak ada yang dakwah, jadi kita kagak tahu apa-apa. Jauh dari kota, jauh dari mana-mana, ustaz juga kagak ada. Kemudian dia maksiat karena tidak tahu, itu masih diampuni oleh Allah. Tapi kita punya ilmu, tahu itu adalah maksiat, tahu itu adalah pelanggaran, tahu kita melanggar aturan Allah, tapi kita kagak peduli. Padahal kita ada ilmu, padahal kita ada pengetahuan, tapi kita labrak aja. Ini double dosanya. Ini ilmu yang bisa menjerumuskan kita, ilmu yang bisa mendorong kita ke neraka jahanam. Minimal ketika ada ilmu, kita tidak terlepaskan daripada maksiat. Namanya manusia. Padahal kita tahu ini adalah dosa, tapi kita tidak bisa untuk menghindari daripada dosa. Minimalnya kita ada ilmu, kalau tahu ini dosa, minimal hati ini tidak pro dengan perbuatan dosa kita. Karena ada ilmu. Nah itu masih ilmu manfaat yang begitu. Tidak bisa mendorong ke neraka, tapi bisa menuntun ke surga. Kenapa? Ada pertekadan yang baik karena ilmunya. Oh ini dosa. Walaupun kita berbuat dosa, jangan sampai hati kita yang ada ilmunya pro dengan dosa perbuatan kita. Ini mah pan ilmu kita dibuang lah, biarin dah, ini mah dosa juga. Ntar aja itu mah urusannya, ntar juga gua taubat. Yang penting kita sekarang nikmatin aja dosa. Nah itu naudzubillahi min dzalik. Minimalnya kita itu hati yang ada ilmunya itu tidak pro dengan dosa yang kita perbuat. Minimal hati kita ada penentangan. Ini dosa ya Allah, tapi saya kagak kuat. Saya tetap ngelakonin dosa ya Allah. Padahal tahu ini dosa, ini maksiat. Minimal begitu. Maka itu kita bakal selamat dengan ilmu yang ada pada diri kita. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tuh dua tuh ya. Jadi ilmu yang tidak diamal namanya ilmu tidak manfaat.
Ilmu yang bisa mendekatkan kita kepada Allah itu namanya ilmu manfaat. Nih kita habis kajian, kita dapat ilmu, kemudian tambah hati kita dekat kepada Allah. Itu ciri ilmu manfaat. Kalau ilmu yang tidak manfaat, emang niatnya dari awal udah kagak baik, bukan mau nuntut ilmu, saya pengen tahu aja, gitu ya. Lo kamu ikut pengajian, pengen ini aja di absen, pengen ada daftar hadirnya. Itu dari niatnya aja udah kagak baik. Maka itu ketika mendengarkan ilmu tidak mendapatkan ilmu manfaat, tidak ada hati kita tambah dekat kepada Allah, karena memang niatnya udah kagak baik. Tapi kalau niatnya udah baik, mulai dengan keikhlasan untuk menghilangkan kebodohan, untuk mensyiarkan agama, biar agama hidup, udah niatnya bagus, maka akan timbul ketika kita mengikuti pengajian, hati kita tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ilmu manfaat cirinya, gitu ya. Maka Nabi sangat minta perlindungan kepada Allah. Ya Allah, lindungilah diriku daripada ilmu yang tidak manfaat. Itu berarti kita mintanya apa? Ilmu yang manfaat. Rabbi zidni ilman nafi'an. Itu yang diajarkan Nabi kita. Masya Allah. Tidak sedikit orang yang punya ilmu tapi melabrak aturan agama. Betul tidak? Tidak sedikit orang yang punya ilmu, yang dikata ustadz, yang dikata profesor, yang dikata apa namanya SPDI, tapi tidak mengikuti aturan Allah, melabrak aturan Allah, padahal dia berilmu, padahal dia punya titel SPDI, tapi banyak yang melabrak. Kenapa? Ilmunya kagak manfaat. Nah itu ilmu yang kagak manfaat. Nabi sangat memperhatikan sekali, sampai minta perlindungan kepada Allah daripada ilmu yang tidak manfaat. Mudah-mudahan kita diberikan ilmu manfaat. Amin. Yang ketiganya, wa min nafsin la tashba'u. Nabi itu minta perlindungan kepada Allah dari jiwa yang selalu tidak puas. La tashba'u itu tidak puas. Jiwa kita kalau selalu tidak puas, berarti dicengkram oleh hawa nafsu. Berarti jiwa kita terpenjara oleh hawa nafsu. Maka ketika kita mempunyai hati yang terpenjara oleh duniawi, oleh hawa nafsu, minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba'u. Ya Allah, lindungilah diriku daripada jiwa yang terpenjara, jiwa yang selalu tidak puas. Kalau bahasa agamanya, bahasa tasawufnya, qanaah. Apa? Qanaah. Qanaah itu pemberian Allah. Sama ketika orang mau dibahagiakan oleh Allah, Allah kasih qanaah dalam hatinya. Apa qanaah? Merasa cukup, tidak mencari yang kagak ada, apa adanya. Tuh qanaah tuh. Kalau bahasa kita apa adanya, jangan dibalik, adanya apa. Nah itu tidak qanaah namanya. Orang yang hatinya merasa tidak cukup, itu tidak akan bahagia. Maka Nabi minta perlindungan kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min nafsin la tashba'u. Ya Allah, lindungilah aku daripada jiwa yang tidak pernah puas. Nafsu kita diumbar aja kagak puas.
Makan aja makan, kagak enak-enak. Kenapa? Karena kagak qanaah. Padahal udah ada kita makan sama ikan asin, sama jengkol, sama sambal. Masih aja ngomong kalau ada sayur asem mah mantep ini. Tuh kurang aja. Kita makan sama chicken padahal ada sausnya. Mikir lagi kalau ada sambal gepreknya mantep nih. Tuh mikir yang kagak ada. Itu kagak qanaah yang begitu. Kita suka begitu apa kagak itu? Waduh, ini makan sama sambal sama ikan asin doang, mana sayurnya? Tuh kan begitu. Udah ada apa adanya aja, kagak ada sayur makan. Ada sayur kadang-kadang. Ada sayur asam, ada ikan asin, ada sambal. Masih ngomong apa? Kalau ada lalap mah enak ini. Kan begitu. Tidak merasa puas dengan apa yang ada. Maka kalau di kalau kita umroh itunya atau ibadah haji di Mekah atau ke Madinah suka disediain. Itu udah aja makan apa adanya di situ. Jangan nyari yang kagak ada. Nanti kagak enak-enak makannya. Akhirnya sakit kita di Mekah, kagak bisa ibadah. Udah qanaah aja apa adanya cuman goreng bawang aja, cuman diperlukin nama rendang. Cukup udah gak apa-apa. Enak itu namanya. Itu namanya qanaah. Mudah-mudahan kita diberikan hati yang selalu qanaah. Yang terakhirnya, yang keempatnya, Nabi itu minta perlindungan dari Allah min du'ain la yustajabu fiha. Nabi minta perlindungan kepada Allah daripada doa yang tidak diterima. Kita udah ngedoa kepada Allah buat kebaikan di dunia supaya kita di akhirat baik, kagak diterima. Di dunia sengsara, di akhirat melarat. A'udzubillahi min dzalik. Mana doa yang paling diijabah? Di dalam hadis Kangjeng Nabi, istaksir minan nasi wa min du'ail khairi laka. Berbuat baiklah kepada orang, banyaklah berbuat baik kepada manusia. Nanti manusia tersebut akan mendoakan kebaikan kepada kita. Itu yang mustajab. Jadi doa yang tidak diminta, doa yang timbul dari orang lain di dalam hati lubuk yang paling dalam. Dia mengucapinya dalam hati, ya Allah, Fulan bin Fulan yang ngasih ini mudah-mudahan diberikan keberkahan. Tuh, itu yang mustajab. Jadi caranya bagaimana? Berbuat baik aja sama orang. Nanti salah satu daripada orang-orang yang kita kasih akan mendoakan kita. Tuh ngarap-ngarapnya gitu. Doa yang tersembunyi dari orang lain itu doa mustajab loh. Bagaimana cara menimbulkannya supaya orang lain mendoakan kita tanpa sepengetahuan kita? Berbuat baik. Bagaimana cara berbuat baik? Nyenengin. Bagaimana cara menyenangkan orang? Idkhulus surur namanya. Ngasih. Ngasih apa? Yang biasa orang itu senang. Duit. Biasanya kalau dikasih duit senang apa kagak? Senang. Tapi kalau dikasih makanan kadang senang, kagak ada yang nggak senang gitu. Enak aja gue dikasih yang beginian bekas, kan begitu. Suujon sama tetangga, sekali ngasih suujon. Ngasih begini doang. Tapi kalau duit semuanya bahagia. Ketika orang bahagia karena pemberian kita,
akan timbul doa dari lubuk hati yang paling dalam. Ya Allah, ini orang baik banget, mudah-mudahan ya orang dilancarkan rezekinya. Tuh kan, maka itu doa yang mustajab. Artinya perbanyaklah kebaikan, tebarkan kebaikan dengan cara banyak memberi, bersedekah. Terutama sebentar lagi bulan Muharram. Kalau di sini saya dengar sih bukan hanya bulan Muharram doang ngasih sama anak yatim ya, tiap bulan ya. Wah, luar biasa tiap bulan. Tapi awas, kebanyakan orang ketipu. Ketipunya bagaimana? Banyak orang yang mendirikan yayasan yatim, rumah yatim, segala yatim, apa yatim, tapi tidak pernah peduli dengan orang-orang miskin. Sama aja bohong kita. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Terus fadzalikal yad'ul yatim. Terus wala yahuddu ala ta'amil miskin. Tuh yatim sama miskin dirangkai dengan waw huruf atop. Artinya waw atop itu lil jam'i, tidak boleh pisah. Kenapa sekarang banyak yang memisahkan? Yatim yang diurusin, orang miskin kagak dipeduliin. Di dalam akhirat nanti, di akhirat nanti Nabi kagak ngakuin orang yang begitu. Nabi ngakuin orang yang peduli sama yatim begini ini bukan yatim saja, maksudnya orang-orang miskin. Ini kenapa diajak? Ini kan ada bapaknya pada udah gak ada, kabur kan, kebanyakan begitu zaman sekarang. Ada anak cerai dengan istrinya, ibunya cuman punya ibunya karena cerai. Bapaknya ngilang kemana tahu, kagak ada yang ngurusin. Masuk yatim apa bukan itu? Bukan. Dipanggil sama pedora enggak yang begini? Kagak. Padahal dia miskin, enggak punya. Bapaknya mah ada tapi kagak tahu kemana tahu, kagak diurusin. Ibunya jadi kuli nyuci, tapi kagak dimasukin dalam pedora. Kenapa? Di dalam aktenya, di dalam KTP-nya, di dalam kakaknya ini bapaknya masih ada, belum almarhum. Jangan dimasukin. Kagak dapat syafaat Nabi yang begitu. Ini mah cuman ngurusin yatim zaman sekarang. Orang-orang miskin tidak peduli kita. Anak-anak yang di bawah standar, kebahagiaannya itu di bawah standar, serba kekurangan. Yatim bukan yatim. Kalau udah di bawah standar kebahagiaan, wajib kita pedulinya. Jangan ama yatim doang. Bukan yatim pun, kalau dia ada di bawah standar kebahagiaan, artinya hidupnya serba kekurangan. Walaupun ada bapaknya, walaupun ada orang tuanya, tapi dia hidup serba kekurangan. Bahkan sekolah pun dia tidak bisa membayar sekolah. Nah, ini wajib kita. Bukan hanya ngurusin yatim, bahkan sekarang mah detil. Saya diminta sama orang luar di masjid di Gading Serpong, namanya Masjid Asmaul Husna. Minta data yatim. Kata saya, ini di pesantren di pondok saya banyak yang enggak yatim, tapi orang miskin, bapaknya pada kabur gitu ya. Makanya diamnya di pesantren karena kagak punya. Kakaknya ada enggak? Ada kakaknya tapi masih ada bapaknya. Enggak jadi, enggak bisa itu. Itu sampai begitu. Kemarin baru ditelepon saya, datang ke rumah supaya ada data yatim yang sesuai dengan yatim yang tidak ada bapaknya almarhum. Ini sudah keluar daripada jalur yang diajarkan oleh Kangjeng Nabi kita, yang diturunkan ayatnya oleh Allah Subhanahu wa taala.
ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'al yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kita mah belum nyampe ke situ. Belum nyampe ke situ, baru ke yatim. Belum wala yahuddu ala ta'amil miskin, belum peduli kepada orang-orang miskin. Berarti masih pembohong-pembohong agama. Ngakunya peduli, tapi kepada anak orang-orang miskin, kepada anak-anak miskin dia tidak peduli, hanya peduli kepada anak yatim. Berarti tetap alladzi yukadzibu biddin, orang yang begini tetap pembohong agama. Kenapa? Orang miskin dia kagak peduli, padahal jelas ayatnya di dalam Al-Quran. Hanya peduli kepada yatim aja, bahkan sampai mencari kakak supaya kagak bohong, kagak ada bapaknya. Sampai begitunya. Kok sampai begininya? Siapa sih yang mengajarkan ini? Siapa yang mengajarkan bulan Muharram ini harus yatim? Sampai diperiksa kakaknya takut bohong. Ini pelajaran yang menyesatkan sebenarnya. Harus dua-duanya. Orang yang miskin juga kita harus peduli. Cari. Jangan cari yatim doang. Cari orang miskin. Cari orang yang hidupnya kekurangan. Walaupun dia punya bapak, dia usaha, tapi usahanya semberawut, usahanya kadang ada, kadang tidak ada. Kadang-kadang orang yang punya bapaknya lebih susah daripada yang kagak punya bapak. Orang yang kagak punya bapak mah seneng, banyak yang nyantunin. Ini orang yang punya bapak, punya ibu, tapi hidupnya di bawah standar, penuh kekurangan. Kita kagak peduli, yang peduli hanya yatim. Bahkan kita periksa, kumpulin data yatim beserta kakaknya. Saya marah banget kemarin sama Asmaul Husna. Anak santri kagak ada yang dapat, cuma dapat satu doang yang yatim. Padahal semuanya anak-anak yang di bawah standar kebahagiaan. Dia titipin di pesantren karena dia kagak punya, gitu ya. Beras aja dari saya, ayo selagi itu udah diam di kobong aja, di pesantren aja, makan bareng-bareng aja, gitu ya. Ada beras tuh dikasih sama saya, tapi masak sendiri ya. Ada nggak ada bareng-bareng kita. Yang punya kasih uang, yang tidak punya masak, kata saya. Begitu sistemnya. Jadi saling tolong menolong. Ada yang datang minta data yatim. Kata saya ini juga ada bapaknya, tapi nggak yang ada ngurusin. Ada di pesantren itu orang tua, ibunya doang. Ibunya ini cerai dengan bapaknya. Tidak lama ibunya meninggal dunia. Dia kagak punya siapa-siapa. Waktu ada ibunya aja hidupnya pas-pasan. Apalagi ibunya meninggal. Bapaknya kemana? Gak ada tahu alamatnya di mana. Kagak diurusin. Ini tidak dipedulikan. Katanya ini nggak ada kakaknya, bahkan nggak ada kakaknya. Kakaknya ada, maksudnya nggak ada bapaknya itu bukan almarhum. Nah itu saya kasih penjelasan sini. Baca nggak ayat Al-Quran yang Allah turunkan kepada Nabi kita? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, pembohong agama itu bukan hanya yatim, wala yahuddu ala ta'amil miskin. Orang miskin juga sama. Orang yang di bawah standar kehidupannya. Kita harus peduli, jangan anak-anak yatim. Waduh Pak Ustadz, ini mah saya mengikutin aturan panitia. Susah kalau begitu.
Panitianya syaratnya harus ada kakak, kakaknya harus jelas, bapaknya itu almarhum. Ya Allah, ya Robbi, ini kan kamu lihat tuh anak-anak, orang yang kagak punya, orang-orang yang hidupnya di bawah standar. Ya tapi ini udah syaratnya Pak Ustadz. Wah, udah. Lebih baik jangan aja. Yang satu dapat, yang lain kagak dapat, nanti sirikan. Udah, gak boleh. Makanya sekarang saya dakwah di masjid baru kemarin, jangan hanya yatim nanti bulan Muharram. Kan kalau di tempat lain mah peduli yatim itu hanya bulan Muharram ya. Kalau di sini kan tiap bulan ya, tiap bulan. Kampung saya itu bulan Muharram. Tapi yatim doang, anak miskin, orang miskin kagak. Mulai sekarang Pak RT, Pak RW, data yang hidupnya di bawah standar, yang serba kekurangan anaknya masukin. Karena termasuk pembohong-pembohong agama yang tidak peduli dengan orang miskin, dengan orang-orang yang hidupnya di bawah standar. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan orang yang bahagia dunia dan akhirat. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang ingin dipertanyakan, silahkan. Ya. Bersih dari najis, kalau di masjid kan kadang-kadang ada kotoran cicak di jatuh. Iya. Dan cara membersihkannya gimana? Iya, sama. Itu namanya najis mutawasito. Pokoknya najis mutawasito itu pertaian. Mau tai ayam, mau tai cicak, itu najis mutawasito. Cara menghilangkannya, hilangkan dulu zatiahnya, banjur sama kita pakai air yang ngalir dengan air suci yang mensucikan, baru suci. Kalau nggak begitu, itu masih najis. Itu misalkan ada di tembok, tetap pakai air, gitu ya. Karena itu hukumnya najis mutawasito. Harus caranya ada air yang ngalir, gitu. Sama di karpet juga. Di karpet harus cuci dulu karpet mah. Tempat najisnya itu harus disemprot dulu, harus disikat dulu. Udah bersih, baru dibanjur sama air yang suci mensucikan. Baru suci. Jangan masih kotor kita masukin ke ember, akhirnya air di ember ini hukumnya najis. Yang di ember dipakai basuh lagi, atuh masih najis aja. Kagak bakalan selesai kalau begitu. Walaupun disemprot pakai pewangi, tetap aja najis. Karena cara menghilangkannya tidak sesuai dengan aturan najis mutawasito. Begitu. Itu najis mutawasito. Buang air kencing kita. Ya. Kadang-kadang di masjid itu ada yang dikasih air, kita harus incin air gitu ya. Itu terus kita incin sebelum ke tempat wudhu. Ya. Maksudnya untuk supaya kita bersih. Ya. Tempat wudhunya tidak bercampur dengan kaki kita. Ya, harusnya begitu. Kalau kita mau mendesain toilet agar tidak campur najisnya ke tempat wudhu atau ke masjid, gitu ya, maka itu harusnya ada air yang ngalir atau ada air yang banyak. Kalau di mana tuh, masjid mana saya pernah ini ya, di Masjid Arhanut. Saya pernah ada acara di Masjid Arhanut, acara Maulid. Itu di masjid, ini tempat toilet, tempat wudhu, ini masjid, dipisah oleh air yang menggenang tapi air banyak, gitu ya. Jadi kita sebelum ke masjidnya itu melewatin air. Nah itu jadi suci. Kenapa? Ada air yang banyak.
Jangan air yang sedikit, yang kurang 2 kula, ada aturannya. Atau air sedikit tapi ngalir. Suka ada di mana ya, saya pernah. Masjid mana itu? Ada ya. Jadi ketika mau masuk masjid ada air keran yang ngalir ya, yang ngalir. Nah itu kan suci mensucikan. Tapi kalau tidak ada itu, takutnya di dalam toilet kita kencing atau kita BAB atau apapun itu najis, ada yang di kaki kita, terus masuk ke tempat wudhu, masuk ke masjid, masjid jadi najis semuanya. Nah, mudah-mudahan kita bisa menjaga kebersihan, menjaga jangan sampai masjid itu najis. Udah kita sholat, kalau najis tempatnya kagak sah. Makanya ada masjid yang bagus itu, yang sesuai fikih itu ya begitu, ada pembatas, ada air untuk masuk ke masjid. Artinya supaya masjid ini terjaga daripada najis gitu. Karena melewati air dulu, nah itu jadi suci. Tadinya ada najis, karena ada air kita gitu ya. Air yang suci mensucikan, termasuk air yang banyak, ukurannya itu 2 kula lebih, maka kita jadi suci akhirnya ke sini. Tadinya ada najis, tapi kalau ada najis di kaki kita, tidak ada air yang menggenang 2 kula sebelum ke masjid, maka itu najis terus naik ke atas ke masjid. Karpet semua najis, semua najis gitu. Makanya masjid itu harus terjaga dari hal-hal yang najis. Itu bagaimana pengurusnya gitu ya. Ada lagi? Kita doa aja ya. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillah. Sallallahu ala sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam.